Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami untuk semakin mengerti dan mengenal kasih sebagai pusat, sebagai center dan DNA kami, orang Kristen, orang Katolik. Bantu kami ya Bapa untuk menemukan kasih itu dan menghayatinya dalam praktik kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, maafkan saya karena hari ini agak sibuk pemberkatan rumah. 20 rumah kami berkati dari pagi jam 9 sampai jam 12, jam 3 sampai jam 6. Jam 7 tadi saya baru makan selesai dan teringat bahwa harus memberikan renungan. Renungan hari ini sekali lagi bicara tentang kasih. Kasih merupakan pusat inti DNA kita sebagai orang Katolik. Tetapi nampaknya gampang kita mengatakan mengasihi, tetapi kenyataannya bukanlah gampang. Saya hari ini sekali lagi kami mempunyai di paroki kami, terutama di Sumatera ini ada tradisi memberkati rumah penduduk yang sangat sederhana. Sekali lagi sangat sederhana rumah penduduk di sini. Bahkan cenderung ya taulah sendiri sebagai rumah orang desa, ya, orang kampung, ya, ada kotor dan segala macam. Tapi bukan yang penting itu. Yang penting adalah bahwa kasih itu adalah memberikan, berkorban. Ada 20 rumah letih, capek, dan masih di bulan Prapaskah ini kami akan juga memberkati rumah-rumah di stasi, ya, di banyak tempat di paroki kami ini. Dan ini tradisi yang menurut saya bagus supaya kita tahu juga situasi konkret umat kita itu seperti apa. Kebanyakan petani yang punya ladang penghasilan coklat, penghasilan banyak kemiri, lalu juga untuk minang itu nama-nama lupa saya, ya, banyak sekali, ya. Petani dengan sederhana, dengan padi dan seterusnya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah kasih. Tugas saya sebagai imam adalah membantu umat untuk merasa aman, tenang di rumahnya supaya tidak merasa terganggu oleh hal-hal yang berkaitan dengan kecemasan, ketakutan mereka. Dan sedikit katekese, ya, apa arti pemberkatan rumah, apa arti bahwa kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan cara yang sederhana. Jadi itulah bentuk kasih yang bisa kita sampaikan dan berikan kepada umat. Saya bergembira, tetap bahagia meskipun capek, letih, tetapi saya yakin bahwa kasih itu selalu sekali lagi bersifat memberi, membahagiakan orang lain, membuat orang aman, membuat orang damai. Ya. Ada opung-opung yang di rumah, ya, kemudian bahagia merasa dihargai karena dikunjungi oleh seorang pastor. Ini juga penting. Jadi pastor mengunjungi rumah umat dan ini merupakan suatu pelayanan yang luar biasa. Karena itulah maka seandainya itu dilakukan di kota besar di Jakarta, di mana pasti umat akan bahagia karena dikunjungi oleh seorang pastor. Kami berdua dengan Pastor John, dia tadi juga mendapatkan kurang lebih yang sama, ya, satu hari ini, dan beberapa hari ke depan kami juga akan memberkati beberapa rumah di kota Tiga Lingga ini dan juga di stasi-stasi dengan rumah yang sangat sederhana. Dengan itu kita bisa tahu sungguh-sungguh situasi, kondisi ekonomi keluarga-keluarga. Jadi saudara, mari kita belajar mengasihi secara konkret, secara nyata untuk kebaikan umat kita. Terima kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu. Dan semoga dengan renungan singkat ini kita belajar memberikan diri yang terbaik yang bisa kita berikan semampu sebisa kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.